Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat terus ya, amin. Kali ini saya akan membagikan tutorial menjahit daster sederhana seperti yang teman-teman lihat di layar. Daster lengan pendek, panjang di bawah lutut, kemudian ada kancing popok di bagian dada. Bagaimana cara buatnya? Simak terus video ini sampai akhir. Terima kasih. Kita buat polanya dulu. Untuk detail ukuran saya tampilkan di layar. Dari tepi kertas sebelah kiri turun 100 cm. Ini panjang daster. Kemudian buat garis tegak lurus. Untuk leher geser 6,5 cm, turun 8 cm. Ini untuk pola depan dulu. Lalu buat kerung leher bagian depan. Turun bahu 3,5 cm. Tarik garis bantu. Lebar pundak 18 cm. Ini setengah lebar pundak. Tarik garis bahu seperti ini. Dari garis turun bahu turunkan 18 cm. Ini untuk garis dada. Buat garis tegak lurus. Selanjutnya lebar dada 16,5 cm. Ini setengah dari lebar dada. Buat garis bantu. Untuk garis dada 22,5 cm. Ini 1/4 lingkar dada. Kemudian buat kerung lengan bagian depan seperti ini. Selanjutnya dari garis dada turun 15 cm. Ini untuk garis bantu buat bikin lengkungan nanti. Tarik garis lurus. Kemudian ukur sepanjang 21,5 cm. Untuk garis bawah ukur sepanjang 34 cm. Lalu hubungkan dengan garis lurus seperti ini. Teruskan bagian atas dengan penggaris lengkung. Bagian bawah naikkan 3 cm. Kemudian tarik garis lengkung. Pola depan sudah selesai. Kita potong dulu polanya, kemudian lanjut membuat pola belakang. Untuk leher pola belakang, geser 6,5 cm, turun 1,5 cm. Buat garis kerung leher dengan penggaris kerung. Selanjutnya turun bahu 3,5 cm. Buat garis lurus. Lebar pundak 18 cm. Kemudian buat garis bahu seperti ini. Selanjutnya dari garis atas turun 22 cm. Ini untuk garis dada pola belakang.
buat garis tegak lurus. Lebar punggung 17,5 cm. Tarik garis tegak lurus menuju garis dada. Lingkar dada pola belakang sama seperti pola depan, 22,5 cm. Buat garis kerung lengan bagian belakang. Untuk pola belakang, dari garis dada sampai bawah, kita jiplak dari pola depan. Pastikan garis dada pola depan dan pola belakang sejajar. Kemudian garis tengah muka dan tengah belakang juga sejajar. Pola belakang sudah selesai, kita potong dulu polanya. Ini masih pola dasar ya teman-teman. Kita akan lakukan perubahan sedikit pada garis bahu dan juga kerung leher. Karena saya lebih nyaman pakai baju yang jahitan bahunya agak ke depan, maka bahu pola depan saya turunkan 1 cm. Kemudian saya pindahkan ke pola belakang. Selanjutnya kerung leher depan geser 1 cm, turun 2 cm. Untuk leher pola belakang geser 1 cm. Selanjutnya potong perubahan polanya. Langkah selanjutnya membuat pola lengan. Kita ukur dulu perolehan lingkar kerung lengan. Untuk pola depan 20 cm. Dan untuk pola belakang 22 cm. Untuk membuat pola lengan, kita lipat dulu kertasnya seperti ini. Kemudian buat garis atas tegak lurus. Dari garis atas turun 25 cm panjang lengan. Buat garis lurus. Untuk turun puncak lengan 10 cm. Tarik garis lurus. Garis kerung 20,5 cm. Buat garis lurus seperti ini. Kemudian bagi 4 sama rata. Dari titik ini naik 2 cm. Selanjutnya hubungkan dengan penggaris kerung lengan seperti ini. Bagian bawah lengkungkan sedikit. Lingkar ujung lengan 16 cm. Kemudian tarik garis. Potong dulu polanya. Untuk lengan bagian depan kita turunkan lagi kira-kira 7 mm.
Tandai dulu untuk pola depan dan belakang. Kemudian kita ukur perolehan lingkar kerung lengannya 42 cm lebih sedikit. Saya anggap sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Langkah selanjutnya adalah proses pemotongan kain. Sudah saya siapkan kain dengan lebar 110. Ini nanti untuk panjang daster. Kemudian panjang kainnya 150 untuk lebar daster. Untuk memaksimalkan kain, kita potong satu persatu, pola depan, pola belakang. Lipat dulu kainnya selebar 35 cm. Kita potong pola depan dulu. Tempelkan pola depan, pastikan garis tengah muka sejajar dengan lipatan kain. Kemudian potong bagian kampuh bawah 2 cm, samping kampuhnya 1 cm. Untuk kerung leher nggak perlu pakai kampuh, yang lain 1 cm. Tandai dulu bagian kerung leher depan, kita cekris. Selanjutnya kita potong untuk pola belakang. Lipat lagi kainnya, sesuaikan dengan lebar pola belakang. Tempelkan pola belakang seperti ini. Pastikan garis tengah belakang sejajar dengan lipatan kain. Kemudian beri pemberat atau bisa disemat pakai jarum pentul. Kemudian potong untuk bagian kerung leher, gak usah pakai kampuh, lainnya dengan kampuh 1 cm. Untuk bagian bawah kampuhnya 2 cm, yang lain 1 cm. Pola badan sudah selesai. Selanjutnya kita potong pola lengan. Sisa kain kita lipat seperti ini. Lalu tempelkan pola lengan. Potong dengan kampuh 2 cm bagian bawah, bagian samping dan bagian kerung dengan kampuh 1 cm. Tandai untuk pola bagian depan. Langkah selanjutnya adalah proses penjahitan. Sebelum menyatukan pola depan dan pola belakang, kita bikin kancing bobok dulu di bagian pola depan. Siapkan kain yang sudah dilapisi kain pislin, lebar 16 cm, panjang 21 cm. Dari titik tengah, geser 1,5 cm ke kanan, 1,5 cm ke kiri. Kemudian geser lagi 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Untuk panjang yang kita jahit nanti 18 cm. Tempelkan kain pada pola depan tepat di bagian tengah. Kemudian semat dengan jarum pentul. Jahit pada bagian ini. Kemudian potong seperti ini. Pastikan bagian ujungnya semepet mungkin dengan jahitan, tapi jangan sampai mengenai benang jahitnya. Kemudian lipat seperti ini. Teman-teman bisa lihat di layar. Satukan dulu dengan jarum pentul supaya tidak geser-geser. Kemudian balik kainnya dan jahit bagian sini. Jahit bagian ini
lipat di sambungan antara pola depan dan stand kancing. Jahit keliling sampai stand kancing sebelah. Dan pastikan kain yang bawah ikut terjahit. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini penampakan bagian dalamnya. Kemudian nanti bagian bawahnya kita opras. Langkah selanjutnya menyatukan bahu pola depan dan pola belakang. Jahit dengan kampuh 1 cm. Jangan lupa diopras setelahnya ya teman-teman. Langkah selanjutnya menjahit bisban leher. Siapkan kain yang dipotong serong dengan lebar 6 cm. Panjangnya sesuaikan dengan lingkar leher. Kalau panjangnya kurang, teman-teman bisa sambung seperti ini caranya. Lalu lipat seperti ini, satukan dan jahit dengan kampuh kira-kira 7 mm. Tempelkan pada bagian kerung leher, kemudian sisakan untuk lipatan nanti. Jahit tepat pada jahitan yang tadi. Jahit keliling leher dan jangan ditarik untuk kainnya ya teman-teman. Biarkan sejatuhnya saja. Untuk kampuh bagian bahu, rebahkan ke pola belakang teman-teman. Kanan dan kiri sama-sama rebahkan ke pola belakang. Jahit pelan-pelan saja. Jahit mengikuti bentuk kerung leher. Jahit dengan kain bisban mengikuti kain bawah ya teman-teman. Jangan kain bawah yang mengikuti bisban. Nanti hasilnya kain bawah otomatis ketarik kalau mengikuti bisban. Ini yang mengikuti kain bawah bisban ya. Bisbannya mengikuti kain yang bawah. Potong sisa kain bisban dan sisakan untuk lipatan. Selanjutnya lipat seperti ini. Ini tadi kita potong polanya tanpa kampuh di bagian leher ya teman-teman. Kita lipat kain bisbannya untuk menutupi kain leher seperti ini. Kemudian jahit 2 mm di atas sambungan dan pastikan kain yang bawah ikut terjahit. Jahit pelan-pelan saja, karena ini bisbannya kecil dan tebal, lebih terisi bisbannya. Pastikan kain yang bawah ikut terjahit. Atur sedemikian rupa supaya kain yang bawah atau kain yang dilipat tadi ikut terjahit. Jangan lupa lipat lagi bagian ujung. Hasilnya seperti ini teman-teman. Bisbannya lebih terisi. Langkah selanjutnya menjahit bagian sisi atau penyatuan pola depan dan pola belakang bagian sisi. Satukan
bagian sisi, pola depan dan pola belakang, kemudian jahit dengan kampuh 1 cm. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelah, kemudian obras. Langkah selanjutnya menjahit kelim bagian bawah. Lipat 1 kali selebar 1 cm, kemudian jahit keliling. Lipat 1 kali lagi, kemudian jahit lagi. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir adalah pemasangan lengan. Kita jahit dulu bagian bawah, lipat 2 kali seperti ini, kemudian jahit. Satukan bagian sisi lengan, jahit dengan kampuh 1 cm, kemudian obras. Lakukan hal yang sama pada lengan sebelah. Balik dulu pola badannya, kain buruk berada di luar, kemudian masukkan pola lengannya seperti ini. Kain bagus bertemu dengan kain bagus ya teman-teman. Kemudian semat dengan jarum pentul. Untuk bagian atas, bagian tengah pola lengan, tempelkan 1 cm di belakang jahitan bahu. Semat pakai jarum pentul dulu, kemudian jahit dengan posisi kain lengan berada di atas, kain badan berada di bawah. Posisikan tangan kanan untuk mengatur kain yang bawah, sedangkan tangan kiri untuk mengatur kain yang atas. Jahit dengan sedikit menarik kain yang bawah, sedangkan kain yang atas atau kain lengan biarkan sejatuhnya saja. Jahit mengikuti pola lengan ya teman-teman. Kain yang bawah mengikuti pola lengan, agak ditarik sedikit. Untuk pola lengannya sendiri biarkan sejatuhnya saja, jangan ditarik. Yang mengikuti adalah kain yang bawah. Kain bawah mengikuti kain atas. Pastikan kampuh bagian bahu menghadap ke belakang ya teman-teman. Rebahkan ke bagian belakang. Lakukan hal yang sama pada lengan sebelah. Jangan lupa diobras setelahnya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk lengan, bagian tengah pola lengan berada di belakang jahitan bahu. Kira-kira 1 cm di belakang jahitan bahu. Selanjutnya tinggal kita tambahkan kancing 2-3 kancing. Demikian tadi teman-teman tutorial menjahit daster sederhana sudah selesai saya buat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe dan like.
Nantikan video-video selanjutnya bersama Sawung Gali Channel. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.